Selamat siang pemirsa. Seringkali warga mengeluh akan kerusakan jalan di Geri Asri 2. Permohonan perbaikan telah disampaikan kepada pemerintah desa, tetapi sampai saat ini tidak ada respon yang diberikan oleh pemerintah desa kepada warga Geri Asri 2, sehingga jalan tersebut belum juga ditangani hingga saat ini. Inilah editorial Senapat News edisi Senin 26 Agustus tahun 2024 dengan tema Jalanan Geri Asri 2, sebuah masalah yang tak kunjung usai. Bersama saya, Chelsea Elyuhani. Selamat menyaksikan. Kerusakan jalan di Geri Asri 2 menjadi sumber ketidaknyamanan bagi pengemudi dan warga setempat. Setiap hari, mereka harus menghadapi kondisi jalan yang berlubang dan bergelombang, yang tidak hanya mengganggu kenyamanan berkendara, tetapi juga berpotensi merusak kendaraan dan peningkatan risiko kecelakaan. Meskipun keluhan telah diajukan, solusi konkret belum juga terwujud, terutama karena keterbatasan dana dan lambannya respons dari pihak desa yang menunjukkan kurangnya perhatian dan tanggung jawab terhadap kesejahteraan warga. Kerusakan jalan di Geri Asri 2 bukanlah masalah baru. Sudah bertahun-tahun warga dan pengemudi harus menghadapi jalan yang berlubang dan tidak rata, yang tidak hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga membahayakan keselamatan. Namun, yang menjadi sorotan adalah bagaimana warga dan pemerintah desa menangani masalah ini. Warga seringkali hanya mengeluh tanpa memberikan solusi yang konkret. Mereka menyalahkan pemerintah desa atas lambannya perbaikan, tetapi apakah mereka sendiri telah berusaha mencari solusi alternatif? Misalnya, apakah mereka pernah mempertimbangkan untuk mengumpulkan dana secara swadaya atau mengajukan proposal bantuan ke pihak swasta? Mengeluh tanpa tindakan nyata hanya akan memperpanjang penderitaan mereka sendiri. Di sisi lain, pemerintah desa juga tidak lepas dari tanggung jawab. Meskipun RW setempat telah mengajukan permohonan perbaikan, respons dari pihak desa tampaknya sangat lamban. Apakah ini murni masalah dana? Atau ada alasan lain yang menghambat? Pemerintah desa seharusnya lebih proaktif dalam mencari solusi, misalnya dengan mengalokasikan anggaran yang lebih efektif atau mencari bantuan dari pemerintah kabupaten atau provinsi. Seringkali, dana dijadikan alasan utama atas lambannya perbaikan jalan. Namun, apakah benar dana adalah satu-satunya masalah? Atau mungkin ada faktor lain seperti kurangnya perencanaan yang matang atau prioritas yang salah dalam pengalokasian anggaran. Pemerintah desa perlu transparan dalam hal ini sehingga warga dapat memahami situasi sebenarnya dan mungkin turut serta dalam mencari solusi. Warga sebenarnya memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam perbaikan jalan ini. Dengan mengumpulkan dana secara swadaya, mereka bisa menunjukkan inisiatif dan kepedulian terhadap lingkungan mereka sendiri. Selain itu, gotong royong dalam perbaikan jalan dapat mempererat hubungan antar warga dan menciptakan rasa memiliki yang lebih kuat terhadap lingkungan mereka. Selain mengandalkan dana dari pemerintah, warga dan pemerintah desa bisa mencari bantuan dari pihak swasta. Banyak perusahaan yang memiliki program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang bisa dimanfaatkan untuk proyek-proyek seperti perbaikan jalan. Mengapa tidak mencoba mengajukan proposal kepada perusahaan-perusahaan tersebut? Pemerintah desa perlu lebih transparan dalam pengelolaan anggaran dan proses pengajuan perbaikan jalan. Dengan memberikan informasi yang jelas dan terbuka kepada warga, mereka bisa membangun kepercayaan dan mendapatkan dukungan yang lebih besar dari masyarakat. Apakah pemerintah desa sudah melakukan ini? Perencanaan yang matang sangat penting dalam setiap proyek infrastruktur. Pemerintah desa perlu memastikan bahwa perbaikan jalan dilakukan dengan perencanaan yang baik, termasuk estimasi biaya yang akurat dan jadwal pelaksanaan yang jelas. Tanpa perencanaan yang matang, proyek perbaikan jalan bisa terhambat dan memakan waktu lebih lama dari yang seharusnya. Pemerintah desa perlu mengevaluasi kembali prioritas anggaran mereka. Apakah perbaikan jalan sudah menjadi prioritas utama? Jika tidak, mengapa? Jalan yang rusak tidak hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga bisa menyebabkan kecelakaan dan kerusakan kendaraan, yang pada akhirnya akan merugikan warga lebih banyak.
Kerusakan jalan di Giri Asri 2 adalah masalah yang kompleks dan memerlukan kerjasama antara warga dan pemerintah desa. Mengeluh tanpa tindakan nyata dari warga dan lambannya respons dari pemerintah desa hanya akan memperburuk situasi. Sudah saatnya kedua belah pihak berhenti saling menyalahkan dan mulai bekerja sama untuk mencari solusi yang konkret. Apakah kita akan terus membiarkan jalan ini rusak, atau kita akan mengambil langkah nyata untuk memperbaikinya? Jawabannya ada di tangan kita semua. Diharapkan pemerintah desa dapat memberikan anggaran pendanaan dan respons secepatnya agar jalan di Giri Asri 2 segera diperbaiki. Demikian editorial Senapat News hari ini. Terima kasih dan saya Chelsea Elyohani pamit undur diri. Selamat siang, salam sehat selalu.